Selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kutisari Indah. Sebelum dimulai, mari kita memperhatikan beberapa warta lisan berikut ini. Ibadah Rabu Abu. Berikut ini tayangan video tentang informasi ibadah Rabu Abu. Tema besar Paskah pada tahun ini adalah dari titik nadir menuju titik puncak. Kita akan mulai memahami titik nadir kita yang adalah titik debu melalui ibadah Rabu Abu dengan tema titik balik. Ibadah akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 5 sore dan akan diadakan secara online di channel YouTube GKI Kutisari Indah. Meskipun kali ini ibadah dilakukan secara online, pemahaman dan penghayatan bahwa kita adalah debu yang fana tetap mesti kita hidupi dalam ibadah ini. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bertemu di ibadah Rabu Abu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baksos untuk Satpam Lingkungan. Pada bulan Maret, tim Oikmas akan mengadakan baksos untuk Satpam Lingkungan Perumahan Kutisari dalam bentuk pembagian sembako. Jemaat dapat berpartisipasi dengan cara mengumpulkan baju layak pakai yang nantinya akan dijual untuk dana baksos. Batas pengumpulan paling lambat 15 Februari. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bu Nini. Persekutuan Pemuda. Komisi Pemuda mengadakan persekutuan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 17 di Ruang Remaja Lantai 2, dilayani oleh Bapak Sastra Budi Harja dengan tema Jodoh di Tangan Tuhan. Seluruh jemaat pemuda diundang menghadirinya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang hari ini baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Kutisari Indah. Kami mohon untuk berdiri supaya dapat dikenal oleh jemaat yang lainnya. Kami mengundang saudara untuk mengikuti kebaktian secara rutin di minggu-minggu yang akan datang. Sekarang kita akan memasuki ibadah, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan saat teduh sejenak. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Holy kecantikan nature to ocean,你真伟大，何等伟大！
kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya berulang kali Tuhan Yesus menjumpai dan menyapa kaum yang tersisih. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa sapaan adalah tindakan nyata yang sederhana dari mengasihi sesama, serta mendorong kita untuk menyapa sesama, khususnya orang-orang yang tersisih, sehingga kasih Kristus terpancar dari kehidupan kita dan menuntun orang kepada Tuhan. Sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkahmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Ini saudara boleh berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kelemahan kita masing-masing. Setelah itu saya akan memimpinnya. Mari masing-masing berdoa. Itulah sebagian dari pengakuan kami akan kelemahan kami, ya Tuhan. Dan sebagai gereja-Mu, kami pun merasa kami belum cukup lancar menjadi tangan kepanjangan Tuhan agar setiap orang benar-benar merasa menjadi sesama dan tidak merasa tersingkirkan. Ampuni kami jika di dalam keluarga kami sendiri masih ada 1-2 orang dari anggota keluarga kami yang kami singkirkan. Entah karena penyebab apapun, kami menjadi tidak peduli. Atau di gereja ini, kami menghindari orang-orang yang kami anggap mengganggu ataupun kami kagok atau rikuh jika bersama mereka. Ampuni kami, ya Tuhan.
terutama pandangan kami, pikiran kami, cara kami bersikap di depan teman-teman kami sebagai non-difabel terhadap teman-teman yang difabel. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berikan pengakuan kami. Amin. Tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Mazmur 145, 13b sampai 14. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari saling memberikan salam. Mau Tionggi juga boleh ya. Salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-hamba-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami
Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, karuniakan kedamaian yang penuh. Pelayanan pujian.
Ya, mantap sekali kakak beradik, para pemusik rupanya ya. Ada 4 ya bersaudara, 3. Semua bisa main musik? Bisa, oke. Mama papa? Oh ya, mesti les dulu ya. Baik, mari kita menyatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau akan melimpahkan anugerah firman-Mu kepada kami yang memberi kami kesempatan untuk mengubah wajah gereja yang menjadi ramah untuk setiap orang, terutama orang-orang yang merasa disingkirkan. Dan di dalamnya termasuk mereka adalah yang dalam kondisi disabilitas. Yang kami percaya ini semua karena keinginan Tuhan saja dan kehendak Tuhan saja. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Allah. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 17. Akan saya bacakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih terlihat, cek 1 2 supaya lebih terlihat jelas pakaiannya. Maaf tidak tadinya saya mau pakai stola hijau tapi kok kayaknya nggak cocok gitu ya, nggak matching ya, semoga saya tidak begini kemudian lompat-lompat gitu ya. Nanti kabur nggak jadi ibadah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tenang, sudah ada salib di tengahnya, jadi sudah lebih aman. Hari ini hari istimewa karena kemarin sebagian dari kita merayakan Imlek gitu ya, tahun baru. Dan salah satu ciri atau jiwa dari Imlek itu sebenarnya adalah tentang keluarga. Jadi satu hari setelah Imlek, tidak tahu ini apakah masih cukup Cina atau tidak, saya tidak tahu. Katanya, kalau saya ini sudah tidak Cina lagi, saudara ya, saya ini tidak jelas. Jadi darah Cina ada, Jawa ada, Madura ada gitu ya. Yang paling jelas adalah Indonesia.
ya. Nah, jadi kalau menurut saya baca itu, oh ya, satu hari itu nanti mereka pergi ke keluarga yang pihak laki-laki, ya. Lalu besoknya yang perempuan, wanita. Masih ada yang melakukan? Masih? Ora gitu ya. Kelihatannya. Kalau GKI, kalau di gereja-gereja Chinese itu mungkin ya, karena saya terkesan kalau di GKI itu kan ada yang begitu ya, pakai terjemahan ya. Saya pernah khotbah itu diterjemahkan. Jadi saya tidak tahu dia benar atau salah menerjemahkannya gitu ya. Yang penting kelihatannya yang lain manduk-manduk ya sudah gitu ya. Satu ketika saya bercanda di khotbah saya pun, nah itu betul-betul kalau di GKI mereka waktu saya bahasa Indonesia mereka sudah tertawa gitu ya. Tapi kalau di gereja Chinese enggak. Saya bercanda mereka tetap batok gitu. Begitu yang terjemahannya menerjemahkan, ketawa gitu ya, bior gitu ya. Wah, hebat sekali. Rupanya memang masih menghidupi ketionghoaan. Sementara GKI dalam sejarahnya kita memang dulunya dari gereja Tionghoa, dan di tahun yang silam itu terjadi pembagian ya, bukan perpecahan tetapi pembagian kesepakatan. Wah, sudah yang masih mempertahankan tradisi Cina itu menjadi gereja Kristen Tionghoa, yang sekarang gereja Kristus Tuhan. Kemudian yang GKI ngeblending, jadi artinya berbaur dengan semua suku ya. Jadi yang menjadi korban pendetanya. Artinya saya pernah pakai khotbah pakai baju Dayak, pernah baju Jawa pernah ya, sekarang saya pakai baju Cina gitu ya. Nah, maka rupanya itu tidak jauh dari jiwa yang Yesus inginkan, saudara. Kalau Anda perhatikan di dalam Injil, kekuatan Kristus ketika turun ke dunia dan dia berada di antara manusia, dia menekankan salah satunya adalah bahwa keluargaku itu bukan yang hanya yang sedarah. Nah ini, ketika murid-muridnya datang, ya walaupun itu bukan bagian dari bacaan kita hari ini, tetapi ini relate banget dengan jiwa dan impact. Jadi Yesus menjawab, ketika ditanya, diberitahu ya, keluargamu mencari engkau gitu ya. Kemudian dia bilang, ini semua adalah keluargaku. Itu yang juga melatar belakangi jiwa itu. Ketika dalam satu peristiwa dalam bacaan kita, ketika ada orang-orang yang menjadi difabel atau disability, dalam hal ini kusta gitu ya, di masyarakatnya. Nah, bagi saya mungkin apakah benar kita ini keluarga? Ya, kalau misalnya ini bukan di sini kejadiannya. Saya pernah, saudara, satu ketika karena saya khotbah di tempat itu, siang itu biasanya kalau pendeta itu nunggu. Karena kalau pergi nyelonong nanti kedobelan. Kalau nggak dikirimi kotaan atau diajak keluar. Kan gitu ya, toh? Kalau nginep, karena sorenya masih khotbah lagi. Gitu ya. Waktu itu saya gelisah. Yang gelisah perut saya sebetulnya. Karena sudah jam 2 siang itu belum, ya nggak ada WA, nggak ada apa gitu ya. Terus akhirnya saya, wah ini kalau sudah saya nggak tidur siang, kemudian saya nggak makan, saya tak keluar. Nah, celakanya tempat itu sebenarnya tidak seperti ini. Kalau ini kan jelas tidak ada pedagang kaki lima. Nah, tapi di tempat itu rupanya sudah berubah. Jadi dulunya ada makanan, nggak ada makanan. Wah, akhirnya saya tengok, celingak-celinguk. Kemudian saya meminta satpam, jadi kan ada security. Pak, boleh nggak Bapak nemani saya makan siang? Bukan apa-apa Pak, supaya cepet, goncengan aja. Oh ya, terus kemudian ada satu petugas itu mengantar saya. Singkat cerita sorenya, ya penatuannya nanya, oh Pak Martin tadi siang sudah ada yang ngantar makan. Oh sudah. Loh siapa Pak? Saya sebut namanya Pak Junet. Siapa Pak Junet? Terus saya bilang, loh Pak Junet yang depan itu. Kok Pak Junet? Kan bukan penatua. Bukan. Loh itu satpam. Nah, jadi Bapak Ibu terkadang mungkin ada rasa ya bahwa dalam hidup ini
Kelihatannya sederhana gitu, tetapi menjadi aneh gitu ya. Menjadi nggak lazim. Padahal mestinya kan nggak apa-apa kan. Seperti satu ketika saya pernah juga pergi memimpin camp, retreat begitu. Kemudian saya ditawari 2 kamar. Mengapa? Karena saya bersama driver. Nah kemudian saya bilang, nggak perlu. Saya biasa, driver saya tidur dengan saya. Ya, bareng dalam satu kamar. Driver saya juga nggak keberatan, saya juga tidak keberatan. Walaupun saya masuk kamarnya juga bukan double bed, Bapak Ibu. Single bed. Ya, ukuran 180. Ya. Dan ternyata yang mengganggu tidur bukan saya. Bukan dia, tapi saya. Karena saya ngorok, dia enggak. Nah, kemudian mereka juga heran gitu ya. Kok Bapak Martin kok mau gitu ya. Dan seterusnya. Tidak lazim. Bapak Ibu, kita baru bicara tentang konsep keluarga yang Kristus tanamkan, tapi dalam praktiknya ternyata kita tidak semudah itu bisa keluar dari tempurung-tempurung kita untuk mengatakan kepada dunia bahwa kamu dan saya setara. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Saya kagum ketika saya melihat beberapa orang kalau pergi bareng dengan driver, mereka tetap mengajak drivernya untuk duduk bersama. Tidak selalu, ya, tidak selalu karena mungkin ada pembicaraan yang sifatnya lebih privat begitu antara keluarga. Tetapi ketika tidak, maka mereka tetap duduk satu meja. Saudaraku, definisi dari keluarga ini perlu kita rubah. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Namun sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya ingin bertanya dulu kepada Anda. Ya, untuk mereka yang sudah mengikuti ibadah yang pertama, maka saudara-saudara kehilangan hak untuk bersuara. Karena Anda sudah tahu jawabannya. Ya. Nah, Anda tahu nggak di dunia ini, seluruh dunia, ya, saya nggak tahu kalau di planet lain ada manusia ya. Tapi yang di bumi ini, yang terdata, itu ada berapa banyak manusia yang bisa saya beri topi. Oh enggak, ini bukan punya saya, nanti dimarahin. Ada yang tahu? Wih, 7, itu tahun berapa Pak? Ya, tapi sudah diupdate Pak. Sekarang pun mungkin sudah salah, yaitu 8.450 sekian. Ya, tapi Bapak menjawab dengan sudah mendekati ya, 7 miliar. Dan Anda tahu di Indonesia ini menyumbangkan berapa? Hampir 300 juta. Betul ya? Indonesia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda tahu berapa jumlah teman-teman kita non-difabel ya, yang difabel itu berapa persen? Nah, Bapak menyerah. Tebak aja Pak. Gak berani ya? Oke. Tadi yang belakang sini sudah menebak dan salah. Ya. Tapi kalau sekarang pasti betul. Sudah tahu jawabannya. Yang lain ada? Mau menebak berapa? Ya. Sudah nyebut loh tadi ibu ini. Berapa? 30. Mungkin bisa jadi 30, tapi statistik kita mengatakan adalah 10%. Dan di Indonesia itu sekitar 8%. Mengapa? Karena tidak semua difabel itu tercatat. Contohnya Pak, di rumah saya itu 50%. Saya, istri saya, suami istri, dan 2 anak saya. Dan 2 anak saya, dua-duanya tapi dalam kondisi minor. Jadi anak saya yang pertama, dia tidak bisa mendengar telinga kiri. Ya, jadi ada suara, dia tahu ada suara, tapi tidak bisa terartikulasi ini suara apa. Jadi ada getaran masuk, tetapi tidak bisa terdefinisi. Kanan, dia full, bisa dengan baik. Jadi kalau diajak bicara, dari sebelah kiri, maka dia akan begini. Dia akan berusaha memakai telinga kanan. Kami sempat tes ini itu gitu ya. Dan solusinya agak serem karena mesti dibur di belakang dan kemudian dibuat saluran suara yang memindahkan dari kiri ke kanan seterusnya. Dan menurut dokter sendiri tidak direkomendasi karena ketika usia tertentu dia harus diganti. Nah, dan sampai sekarang buktinya anak saya juga masih baik-baik saja dan berkuliah.
Dan kemudian untuk anak yang kedua ini lebih unik lagi Bapak Ibu. Ya, jadi waktu masih kecil itu, masih ya teteh jalannya itu, masih lucu-lucunya itu, kami disuguhi espresso, kopi itu ya. Kan nggak ada apa-apanya, hanya kopi aja gitu ya. Wow, syukurnya sudah nggak panas gitu, sama anak saya diminum. Kecil itu. Kita kaget, kok minum kopi. Kemudian saya lihat begini, dia malah gini, enak. Ternyata anak saya tidak bisa merasakan pahit. Dan tidak bisa, jadi bersyukur ya, mungkin tidak bisa merasakan pahitnya kehidupan. Dan kecut gitu ya, dan kecutnya kehidupan. Kalau kita kan merasakan semuanya, pahit, kecut. Nah, itulah anak-anak kita yang mungkin juga ada yang buta warna spasial dan seterusnya. Dan masih bukan hanya itu, masih ada yang mentally dan sebagainya, autism dan sebagainya. Jadi banyak sekali varian, dan itu berarti setiap 10 orang, kalau menurut data, jadi 1 diantaranya mereka adalah teman-teman kita yang difabel. Dan menarik sekali kondisi itu dijawab oleh Yesus. Rupanya orang-orang kusta di zaman itu, ini bukan masalah dia difabel atau dia sakit atau apapun. Itu bukan yang utama. Ya, bahwa seseorang itu nantinya ditolong dalam arti disembuhkan, rupanya ada tujuan yang mau dicapai. Dan tujuan yang mau dicapai oleh Yesus tidak harus ditempuh dengan berubahnya kondisi orang itu, artinya kalau dia difabel, tidak selalu. Ya. Dalam cerita itu, kalau singkatnya begini, seorang yang kusta, dia disingkirkan, karena dianggap menularkan penyakit. Kalau itu sampai sekarang juga ada ruang isolasi. Tetapi yang lebih menyedihkan Bapak Ibu, mereka tidak punya hak untuk beribadah bahkan berkumpul secara sosial. Karena mereka dianggap orang berdosa. Jadi penyebab penyakitnya itu karena dia berdosa. Dan itulah yang ditentang oleh Kristus dan murid-murid. Mereka mengatakan bahwa penyakit adalah penyakit. Tidak perlu dikaitkan dengan dosa dan sebagainya. Apalagi dikaitkan dengan keturunan atau dan seterusnya. Jadi rupanya terputusnya atau relasi yang rusak inilah yang dijawab oleh Yesus. Dalam kondisi konteks saat itu, Yesus melakukan keajaiban. Karena masih banyak hal yang harus ditembus. Sedangkan kalau hari ini kita sudah melihat bukti nyata yang indah. Ya, ketika orang kusta itu sembuh, kemudian di dalam catatan Markus, bahkan dia termasuk orang di baris pertama yang mengabarkan Injil kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini barusan kita juga menyaksikan teman kita Eka yang juga sudah pakai Tuhan luar biasa. Apakah dia melihat dengan mata? Tidak, tapi dia melihat dengan hati dan iman. Mungkin jauh lebih terang daripada kita yang melihat dengan mata. Karena justru mereka yang melihat dengan mata akan mempunyai kesulitan. Karena dia membutuhkan bukti yang terlihat. Tapi bagi seorang seperti Eka, dia tidak perlu diberi bukti dari penglihatan untuk percaya kepada Tuhan. Ada satu lagu itu, Eka, sekali sekali. Open the eyes of my heart. Open the eyes. Main di D coba. Saya sama Eka ini cocok. Selera musikalnya dan sebagainya. Nah ini lagu ini kan ngomong. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. To see you high. Ada yang tahu ya? Ya, jadi lagu itu
lagu itu dinyanyikan, yang membuat saya bergetar karena yang menyanyikan adalah seorang anak yang terlahir prematur. Ya. Dia prematur dan bukan hanya prematur, jadi akhirnya dia harus mengalami hidup yang full alat bantu, ya sampai usia sekitar berapa tahun. Dan lebih kasihannya lagi, dalam situasi yang lebih mengenaskan lagi adalah orang tuanya sudah berpisah, kemudian ibunya pemakai narkoba kelas berat, sehingga dia harus diadopsi oleh tantenya sendiri, dan tantenya tanpa skill, ya, tanpa pengetahuan untuk bisa merawat anak-anak seperti ini, dan kemudian bersama omnya. Dan rupanya Christopher sejak kecil dia punya suara emas, suaranya sangat indah. Dan kemudian singkat cerita, salah satu lagu dinyanyikan seperti itu. Jadi I want to see you, open the eye of my heart. Jadi dia tidak meminta mata untuk melihat Tuhan, tetapi dia melihat hati, meminta hati untuk melihat Tuhan. Dan melalui pelayanannya makin banyak orang bertobat. Ini tentang Christopher. Poin saya yang terpenting adalah, saudara, selama ini kita kaum non-difabel, maaf, agak mengecilkan arti teman-teman kita yang difabel. Kita lupa titipan Tuhan. Ketika ada satu kisah, ketika Yesus ditanya, Tuhan, dosa apakah yang menyebabkan anak ini buta sejak lahir? Gitu ya. Kemudian Yesus menjawab, tidak, bukan dosanya siapa-siapa. Kan begitu. Tetapi melalui dia, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara, berarti bukankah jangan-jangan kitalah yang membutuhkan kehadiran teman-teman difabel untuk belajar tentang kehidupan yang lebih lengkap, yang lebih jangkep lagi tentang keseluruhannya. Mengapa? Kalau saya bilang tadi 10%, Anda semua nanti akan menjadi difabel kalau doanya minta umur panjang dan dipenuhi oleh Tuhan. Loh iya, Bapak kalau doa minta umur panjang sampai berapa? Terserah Tuhan. Oma saya, saudara, itu usianya 100 terakhir. Dan kami semua diperingatkan. Nanti kalau nyanyi untuk oma, jangan nyanyi panjang umurnya, sudah cukup. Jangan nyanyi panjang umur terus, nanti tidak mati-mati, katanya begitu. Saya ini pengen pulang ke surga, pengen ketemu Tuhan Yesus, ya. Jangan dinyanyikan panjang umur. Saudara, ada satu ilmu teologi baru yang dikembangkan sekarang, yang dicipratkan di sini, Kutisari, Anda bersyukur. Mengapa? Kita, ini akarnya ya, mengapa kita kesulitan tentang disabilitas? Karena konsep kita itu adalah anti-aging. Betul? Coba kalau beli apa-apa ya, ini kalau perempuan ya, kalau laki-laki saya kurang tahu. Tapi walaupun beberapa pria itu ada loh, yang perlengkapan makeupnya sampai 7 lapis ya, sampai 5 macam ada. Kalau saya 2 ya, ini saya bagikan aja. Jadi hanya toner dan itu saya pakai. Itu pun kalau ingat ya. Tapi anti-aging. Jadi semuanya ingin kalau sudah umur sekian tuh melawan penuaan. Ya, betul ya? Melawan penuaan. Nanti kalau rambutnya putih semir, ya, hitam dan seterusnya. Padahal saudara, ketika anak-anak kita kecil, Anda masa berdoa begini, Tuhan, semoga dia kecil terus. Karena kalau gede nanti amit-amit. Kalau kecil kan lucu, imut-imut. Apakah seperti itu Bapak Ibu doanya? Tidak kan? Tentu Anda akan berdoa, Tuhan biar bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Wah besar. Wah itu berilmu dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika sudah jadi, doanya berubah saudara. Jangan cepat tua. Loh gimana? Apa enggak Tuhan bingung dengan Anda? Ini naturnya apa? Alamnya bagaimana? Bagaimana Anda menyambut aging, proses penuaan sebagai satu proses yang indah, sebagai proses yang menyenangkan. Bahwa yang tadinya tempat orang bergantung, kemudian sebelum dia kembali mencoba untuk membalance kebergantungan itu terus dipelihara satu sama lain. Dan akhirnya menjadi suasana yang baik.
Saya senang sekali dengan lukisan-lukisan bapak-bapak tua atau ibu-ibu tua yang penuh dengan keriput. Kemudian ada yang berpasangan, dia masih merangkul erat satu sama lain. Ada yang pancaran wajahnya itu sudah penuh dengan kesabaran dan hikmat. Bukankah kami dan kita yang masih muda ini mendamba-dambakan orang tua yang bijak, yang penuh dengan wisdom dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini salah satu yang menyebabkan kita tidak siap bahkan menyambut kematian. Padahal proses itu adalah proses alam di mana nanti kita semua pulang ke rumah Bapa. Dan biarlah proses itu menjadi indah dan semua siap untuk menjadi difabel. Dan ini satu kesadaran yang penting sekali menurut saya. Karena kita sebagai orang non-difabel, kita seringkali justru ingin menolong gitu ya. Kita memang ingin memberikan sesuatu, ingin menopang, tetapi kita lupa bahwa kita tidak punya pengalaman menjadi mereka. Dan mestinya kita bertanya kepada mereka. Bukan kita yang malah menggurui, malah menuntun. Contoh yang sederhana, ketika ada orang seperti Eka misalnya, dia berjalan. Atau orang yang sepuh sekali. Saya masih ingat anaknya, papahnya tuh dipegang gitu, tangannya langsung digeret. Jadi keluar dari mobil, digeret. Lah papahnya sudah nggak bisa lihat. Lah nggak bisa lihat, dia nahan-nahan begini. Iya toh? Lah nggak tahu depannya apa. Tuarik begitu. Saudara, sekarang bayangkan Anda ditutup matanya, kemudian ditarik. Kan Anda tidak mau gitu ya. Terus seperti ini Bapak yang pakai topi ini maju ke depan sini sebentar. Tadi lupa, saya enggak kenalan ya. Namanya siapa Pak? Wes, Pak Henry. Nah gini, kita mau kungfu Pak. Oh udah. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah coba. Bapak rasanya gimana nih sekarang? Risih enggak? Risih enggak tak pegang? Ya saya pegang begini Bapak merasa aneh enggak? Aneh kan? Nah, Anda tiba-tiba dipegang kakinya, Anda merasa aneh. Lalu ada orang yang duduk di kursi roda, Anda dengan maksud baik menolong orang itu dan memegang kursi roda itu. Anda lupa bahwa kursi roda itu adalah kaki mereka. Terima kasih. Kadang-kadang kita lupa bertanya dan kita memakai nilai-nilai non-difabel untuk menolong orang difabel. Contoh seperti di depan, memang itu udah upaya yang cukup baik. Ya, ada RAM. RAM itu kan mereka yang pakai sepatu roda atau pakai, bukan ya. Kalau pakai kursi roda dan sebagainya, mereka bisa melewati RAM yang lebih landai. Tetapi merasa disingkirkan itu berangkat dari hal yang sederhana. Anda coba berpikir, kalau Anda dibedakan, Anda masuk ke sini, kemudian Anda jalan, terus kemudian Anda dibilang, Anda lewat sana. Kan Anda akan bingung, kenapa yang lain lewat situ, saya disuruh lewat sini. Saudara, dalam ilmu arsitektural yang maju sekarang pun, itu sebaiknya tidak ada dua opsi. Contoh, kalau ada RAM saja. Karena kalau RAM, semua lewat RAM. Kalau semua lewat RAM, maka kebersamaan dan kesetaraannya hidup. Kamar mandi juga begitu. Tidak perlu ada kamar mandi khusus untuk teman-teman difabel. Tidak. Bahwa justru setiap kamar mandi standar sesuai standar difabel. Karena satu saat, ya maaf kata ya, kalau kita terlalu banyak yang makan yang lemak-lemak ya, yang enak-enak kerces-kerces, tahu-tahu sedang ke kamar mandi, kemudian serangan stroke, Anda mau pegangan apa? Yuk. Kalau nggak ada pegangannya, kalau nggak ada besi-besinya, Anda mau pegangan apa? Anda bisa terbentur. Tapi ketika di situ sudah standar internasional, sesuai dengan standar semua orang, termasuk teman-teman difabel, maka Anda pun juga aman. Jadi mulailah dari yang sederhana. Jangan-jangan, ini bukan maksud kita memang, tetapi saya senang tadi saya amati teman-teman difabel
mereka ada di antara kita di jemaat ini. Dan apakah Anda pernah bertanya, senyaman apakah mereka beribadah di tengah-tengah kita? Apakah mereka masih merasa dibedakan? Apa mereka masih merasa disingkirkan? Dan perasaan itu tidak mungkin dikumandangkan, tetapi perlu dipahami dan dihayati. Dan biarlah itu yang menjadi PR kita bersama melalui firman Tuhan hari ini. Sebagai penutup, ada satu kegiatan yang sangat mind-blowing yang menurut saya bagus sekali. Walaupun ini belum terjadi di antara kita, kami sedang belajar. Ini terjadinya di Chiang Mai, Thailand. Mereka kemarin datang di satu acara, saya bersama Eka dan teman-teman pemuda. Kemudian mereka men-sharingkan dan kami sempat mengutus orang dan saya juga ke sana. Saudara, apa yang mereka adakan? Mereka mengadakan camp khusus keluarga difabel. Jadi kalau mereka salah satu keluarganya ada yang difabel, maka mereka ada di situ. Dan kemudian alhasil apa? Mereka membutuhkan banyak volunteer. Dan volunteer itu atau relawan-relawan itu dilatih oleh mereka secara khusus dalam waktu yang singkat untuk bisa memberikan kesetaraan dan pelayanan yang pas untuk teman-teman. Mengapa? Karena mereka bahkan memikirkan keluarga. Saudara, saya cukup tercengang ketika mendengar ada kondisi difabel tertentu yang tidak bisa hampir setiap jam harus ditemani. Ya, bayangkan, mereka cerita, jadi mamahnya, papahnya, ada yang harus meninggalkan pekerjaan, kemudian menghabiskan waktunya untuk merawat keluarga, entah itu orang tua, atau itu anak-anak, atau itu saudara. Dan gara-gara itu, mereka dalam 1 tahun, mereka tidak pernah bisa periksa gigi. Mereka bahkan tidak pernah untuk memotong rambut mereka. Dan di camp itu yang luar biasa, didatangkan ahli terapi, dokter gigi, potong rambut dan sebagainya. Jadi 3 hari di sana, keluarga yang biasanya menghabiskan waktu mereka untuk merawat sang kekasih, di situ mereka menerima kasih yang spesial, dilayani oleh panitia, kemudian keluarga mereka yang difabel dirawat, dan mereka menerima firman Tuhan bersama-sama. Saudara, betapa besar pekerjaan Tuhan yang masih bisa dititipkan di kita. Dan Anda perlu tahu, tema hari ini tidak sama dengan Dian Penuntun, bacanya sama. Dan Dian Penuntun mengatakan tentang solidarity. Tapi saya sangat senang karena yang di tempat ini justru lebih menukil. Saya berharap majelis jemaat dan seluruh aktivis memang punya agenda khusus untuk menjadi yang terdepan di GKI, untuk membawa perubahan, untuk mulai menjadikan gereja ramah difabel. Kiranya Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Dan sebelum berdoa, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk membiasakan kita semua untuk tidak memakai lagi istilah cacat. Kecuali cacat. Istilah cacat jangan dipakai lagi. Kecuali untuk mereka yang memang kecelakaan, kemudian dalam waktu dekat mereka masih perlu penyesuaian. Memang ada kecacatan. Tetapi yang kedua adalah istilah tuna. Jadi sebetulnya istilah tuna itu ketidakmampuan. Jadi kalau kita memanggil mereka cukup namanya aja langsung. Kalaupun belum nama, maka kita bisa sebut mereka rekan netra atau mungkin rekan rungu dan sebagainya. Itu akan sangat membuat mereka tahu bahwa kita cukup edukatif untuk menyambut mereka sebagai sesama dan kita berusaha sebagai kaum non difabel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa langkah gereja masih panjang. Namun kami siap untuk menjadi yang pemula, yang memulai. Kami percaya bahwa perubahan dan pembaharuan perlu ada yang memulai. Dan bukan kebetulan Gereja Kristen Indonesia Kutisari bersama dengan Klasis, Sinode Wilayah dan Sinode menggumulkan bagaimana gereja GKI bisa turut berada di barisan depan memperdulikan bahkan untuk sesama manusia, bahkan keluarga kami sendiri. Tuhan, dan jika dunia ini membuat mereka kaum yang lemah, maka bersamamu gereja menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang patut dikasihani, tapi mereka justru patut diteladani. Bagaimana kemampuan-kemampuan mereka yang bersandar padamu dan iman yang begitu dahsyat. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar kami semua terus menilik adakah keluarga kami, teman kami, sahabat kami, teman sepelayanan bahkan di gereja ini yang mana kami masih ragu, kami merasa kagok, canggung untuk bisa ngobrol enak, menyapa, padahal mereka adalah sesama. Kamilah yang perlu mengelola dan mengolah, membaharui pola pikir dan pola sikap kami. Kami percaya melalui firman-Mu hari ini, maka wajah gereja pun berubah. Dan kami berdoa khususnya bagi mereka penggiat pelayanan bagi teman-teman disabilitas yang dengan tekun, dengan segala jerih payah mereka, semua pengorbanan, baik pengorbanan mental, pikiran, fisik, harta, semuanya mereka kerahkan, mereka curahkan. Dan beri kami untuk melek, untuk mengulurkan bantuan dan menguatkan pelayanan-pelayanan itu sebagai gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa sebagaimana Engkau telah mengajarkan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh rasa sukacita, marilah kita ungkapkan persembahan kita pada pagi ini dengan didasari nas persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-35 demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu yang melimpah untuk kami semua hari lepas hari hingga pada hari ini ya Tuhan. Dan syukur juga jika kesempatan pada pagi ini kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami dalam wujud persembahan. Kiranya Tuhan terima dan sucikanlah persembahan ini. Kau berikan hikmat pada majelis jemaat yang akan mengelolanya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan juga pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ini kita akan diutus oleh Tuhan untuk mewujudkan keseimbangan di dunia ini.我们进入世界，爱着明灯把光明照向黑暗。虽然受讥笑，我们经左右难过，仍然坚信经历爱心是分。来神了，感谢了你，我们绝不是在普天下主之名。来世了，感谢了你。若如今信，我们就荣耀主的名。Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Allah sumber kehidupan dan pengharapan bersama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan mencurahkan kasih setianya, memberikan berkat-berkatnya bagimu dan selalu mengiringi langkahmu dengan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.